Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kang Odoy bersama Kang Odoy Channel mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Tak lupa permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari Kang Odoy apabila selama menyajikan video-video yang Kang Odoy sampaikan mungkin banyak kata-kata yang Kang Odoy sampaikan kurang menyenangkan kepada sahabat Odoy semua. Untuk itu dengan ketulusan hati yang dalam Kang Odoy minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan tetap setia bersama Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Oke sahabat, untuk perjumpaan kali ini Kang Odoy akan mengulas sejarah tentang keempat keraton yang berada di Cirebon. Dan sebelum lanjut, jangan lupa buat sahabat yang baru gabung bersama Kang Odoy Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, juga pijit lonceng notifikasinya untuk terus mendukung channel Kang Odoy agar tetap berkembang dan tetap menyajikan video-video terbaru tentunya yang terupdate. Sahabat, sebagai salah satu kota wisata unik di Jawa Barat, Cirebon terkenal tidak hanya karena wisata kuliner yang diwakili oleh nasi lengko. Ada banyak kuliner, ada sega jamblang, nasi jamblang, juga ada yang pasti sudah tidak asing lagi, tahu gejrot Cirebon. Ya, silakan berkunjung sahabat ke Cirebon, kita nikmati wisata sejarah bersama Kang Odoy Channel, tentunya dengan menikmati berbagai macam kuliner unik di wilayah Cirebon. Cirebon sebagai dikenal dengan kota udang, Cirebon juga dikenal sebagai kota keraton. Karena usut punya usut, kota ini memiliki 4 keraton yang sehingga sampai saat ini masih ada dan dipimpin oleh sultan yang disegani masyarakat. Untuk Anda yang ingin tahu lebih mengenai keraton-keraton di Cirebon, dimulai dari keraton Kesepuhan, yaitu keraton pertama, simak sejarah keraton Cirebon berikut ini selengkapnya ya. Yang pertama, asal mula Cirebon memiliki 4 keraton. Sahabat, keraton bukanlah hal yang asing di Indonesia. Berkat kultur budaya masyarakat di masa lalu, Cirebon yang memiliki 4 keraton sekaligus di dalam satu kota. Keempat keraton yang ada di Cirebon ini tentu tidak muncul begitu saja, tapi ada sejarah besar. Sejarah keraton Cirebon ini bermula dari didirikannya keraton Kesepuhan. Nah, ini yang kita lihat ini adalah keraton Kesepuhan sahabat ya. Ini adalah yang dinamakan dengan Keraton Kesepuhan, ini di komplek bagian dalam, yaitu bagian dalam komplek Pakungwati, ini namanya Keraton Pakungwati. Nah, Keraton Kesepuhan ini didirikan oleh Pangeran Cakrabuana yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Nah, meskipun Pangeran Cakrabuana dikenal sebagai Raden Walang Sungsang, adalah putra sulung sekaligus berhak menjadi penerus untuk menjadikan tahta kerajaan Pajajaran. Namun karena ia memeluk agama Islam, maka dari itu tidak bisa menjadi raja di kerajaan Pajajaran yang masih bercorak kepercayaan Sunda Wiwitan yang kental dengan pengaruh Hindunya.
Untuk itu Pangeran Cakrabuana keluar dari keraton Pajajaran dan mendirikan keraton di Cirebon. Nah, seiring dengan perkembangan kekuasaan di Cirebon, terjadilah pembagian kekuasaan di antara keluarga Pangeran Cakrabuana hingga ada 4 keraton yang akhirnya didiami oleh para penerusnya. Sahabat, Keraton Kesepuhan adalah keraton pertama di Cirebon yang merupakan cikal bakal pemerintahan di kota ini. Arsitektur keraton ini masih dipengaruhi kebudayaan Hindu meski sudah merupakan kesultanan Islam. Dan kita lihat gapura, bentuk gapura dan bangunan ini punya beragam ornamen. Ada keramik dengan motif khas, ada juga pengaruh budaya Tiongkok di dalamnya, juga merupakan sebelum bernama Keraton Kesepuhan, keraton ini dahulu bernama Pakungwati, kemudian berubah nama menjadi Keraton Kesepuhan karena pada masa pemimpinan Pangeran Raja Mertawijaya, nah wilayah Cirebon ini dibagi 2 dan Pangeran Raja Kertawijaya mendirikan keraton baru, yaitu namanya Keraton Kanoman, sahabat. Nah, inilah yang nampak di layar ini adalah salah satu bangunan dari Keraton Kanoman. Ini tampak dari depan bangunan Keraton Kanoman, sahabat. Ya, jadi Keraton Kanoman yang didirikan oleh Pangeran Kartawijaya ini terletak tidak jauh dari Keraton Kesepuhan. Ya. Desain arsitektur Keraton Kanoman ini amat berbeda dari Keraton Kesepuhan. Bangunan-bangunan Keraton Kanoman ini didominasi oleh warna putih dengan hiasan-hiasan keramik di dindingnya. Ada juga terdapat berbagai peninggalan bersejarah, ya seperti kereta kuda, ada kereta kencana Paksi Nagaliman, terus peralatan rumah tangga, ada juga berbagai jenis senjata para prajurit keraton zaman dahulu masih tersimpan di sini, sahabat. Nah, sedangkan yang kita tampak ini, kita sekarang berada di Keraton Kacirebonan, ya. Jadi yang ketiga ini adalah Keraton Kacirebonan. Keraton Kacirebonan adalah pecahan dari Keraton Kanoman yang memiliki nuansa gabungan arsitektur khas Belanda, Cina, dan Arab. Kekhasan tersebut adalah akibat dari renovasi, rehabilitasi, dan penambahan bagian-bagian bangunan baru di komplek keraton sepanjang masa pemerintahan yang cukup lama. Hasilnya, keraton ini terlihat begitu indah yang kini menjadi salah satu destinasi wisata kota Cirebon, sahabat. Inilah Keraton Kacirebonan. Ini pintu gerbang atau pintu masuk ke Keraton Kacirebonan, sahabat, ya. Ya, untuk lebih jelasnya silakan sahabat berkunjung saja ke kota Cirebon. Pasti akan dengan mudah menemukan keempat keraton ini karena memang dekatnya tidak begitu jauh. Ini cukup berdekatannya. Jadi kalau kita sudah ketemu Keraton Kanoman atau Keraton Kesepuhan, maka bertanya pada penduduk di situ akan mudah ditunjukkan karena ini keratonnya berdekatan, dan inilah yang dinamakan dengan Keraton Kacirebonan. Nah, sedangkan yang keempat adalah Keraton Kaprabonan. Ini Keraton Kaprabonan juga masih terkait erat dengan Keraton Kanoman, karena keraton ini didirikan oleh pangeran dari Keraton Kanoman yang menolak menjadi penerus raja, karena pada waktu itu Pangeran Kaprabon yang mendirikan ini ketika pulang dari penjelajahan, karena beliau adalah seorang pendakwah di dalam penyebaran agama Islamnya. Ketika pulang mendengar ayahandanya wafat, ternyata adiknya ini sudah dinobatkan menjadi raja di Keraton Kanoman. Maka dari itu kemudian mendirikan kembali keraton yang dinamakan
Keraton Kaprabon. Dan Keraton Kaprabon ini memang luasnya tidak begitu luas karena mungkin hanya sekitar 1 hektar luas lahan bangunan, dan bangunannya memang tidak terlalu banyak bangunan-bangunan yang menjelaskan atau ini adalah sebuah keraton, karena memang di situ bukan keraton kepemerintahan tetapi merupakan sebuah padepokan ya, mungkin jelasnya, karena di situ hanya ada sebuah bangunan musola yang sampai sekarang masih berdiri, dan sampai sekarang pun di Keraton Kaprabonan ini masih aktif kegiatan-kegiatan keagamaannya. Sahabat, itulah sahabat ya, kita sampaikan sudah ada 4 keraton, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan, dan yang terakhir adalah ini yang dinamakan Keraton Kaprabon. Nah, inilah sahabat yang kita tampak di layar ini adalah Keraton Kaprabonan, keraton yang keempat yang berada di kota Cirebon. Oke, silakan sahabat berkunjung ke kota Cirebon. Kita akan menikmati berbagai sajian kuliner-kuliner khas Cirebon, juga akan menikmati pemandangan-pemandangan indah dan menakjubkan. Inilah keempat keraton Cirebon. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.